Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Kafi, mahasiswa PJJ Syekh Nurjati Cirebon, Prodi PAI semester 1, yang insya Allah pada kesempatan ini akan menjelaskan materi ulumul Quran pada bab Maki wal Madani, yaitu ayat Makkah dan ayat Madinah, dengan referensi dari modul Syekh Nurjati Cirebon dan kitab Ulumul Quran karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maki. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya tentang pengertian Al-Maki wal Madani. Dilihat dari pengertian Al-Maki wal Madani, ada beberapa pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Adapun para ulama yang masyhur, pengertian yang masyhur mengenai Al-Maki wal Madani yang disebut dengan ayat Al-Maki, yaitu manuzila qoblal hijrah. Segala sesuatu ayat yang turun sebelum kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu disebut dengan ayatul Maki. Adapun disebut dengan ayatul Madani, ma nuzila ba'daha. Jadi sesuatu ayat, segala ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, yang disebut dengan ayatul Maki, yaitu manuzila bimakkatal mukarramah walau ba'da hijrah. Jadi ayat yang diturunkan di kota Mekah walaupun kanjeng Nabi sudah hijrah. Adapun yang disebut Al-Madani, manuzila bil Madinatil Munawwarah. Jadi segala sesuatu yang turun ketika kanjeng Nabi sudah berada di kota Madinah. Adapun fama nuzila fil asfari la yutlaqu alaihi al-maki wala madani bal yuqalu lahu safari. Adapun ayat-ayat yang diturunkan ketika kanjeng Nabi dalam sebuah perjalanan, maka la yutlaqu alaihi maki wal madan wala madani. Itu tidak disebut dengan ayatul maki ataupun ayat madani. Lalu disebut apa? Bal yuqalu safari. Maka ayat tersebut disebut dengan ayatul safari. Ayat ketika turun ketika dalam perjalanan. Menurut pendapat yang ketiga, anal maki ma waqa'a khitaban li ahli Makkatil Mukarramah. Jadi segala ayat yang terjadi, khitabnya itu untuk ahli Mekah. Ayat-ayat yang ditunjukkan untuk orang-orang Mekah, maka itu disebut dengan ayatul Madani. Sedangkan awal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinatil Munawwarah. Jadi segala ayat yang ditunjukkan untuk orang-orang Madinah itu disebut dengan ayatul Madani. Demikian pengertian tentang ayatul Maki wal Madani. Lanjut pada ciri-ciri ayatul Maki wal Madani. Sini terdapat ciri-ciri ayat Makkah dan ayat ciri Makkiyah dan Madinah. Setelah para ulama meneliti ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah dan Madinah, mereka membuat kesimpulan atau analogis bagi keduanya yang dapat menjelaskan ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakan oleh masing-masing ayat yang termasuk Makkiyah dan Madinah. Bermunculanlah kaidah-kaidah pokok untuk mengetahui ciri-ciri tersebut. Yang pertama, kriteria surat-surat Makkiyah. Itu setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah, maka disunahkanlah untuk sujud tilawah jika kita membacanya. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla adalah disebut Makkiyah. Lafaz tersebut terdapat dalam sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung nida, ya ayyuhan nas, dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surat Al-Hajj yang pada akhir suratnya terdapat
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayatul makkiyah. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Itu ya. Terus ada lagi, setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah Nabi Adam dan iblis adalah disebut makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah yang tadi kan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah atau hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ya, alif lam mim, alif lam ra, hamim dan lain sejenisnya, kecuali dalam surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang ketujuh, di dalam surat-surat makkiyah berisi ajaran tentang tauhid, seruan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedelapan, surat-surat makkiyah berisi peletakan dasar-dasar tasyri' dan keutamaan akhlak mulia untuk membangun masyarakat madani. Yang selanjutnya, surat-surat makkiyah banyak menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran, sehingga mengetahui nasib orang terdahulu yang mendustakan Rasul. Terus yang ke-10, surat-surat makkiyah memiliki kalimat yang singkat, padat, disertai kata-kata yang mengesankan sekali. Jika kita lihat dari tertib urutannya sesuai dengan Mushaf Utsmani, maka surat-surat makkiyah secara keseluruhan berjumlah 86 surat. Yang pertama, ada Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hajj, An-Nahl, ya, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Mu'min, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml. Ada surat Fusilat, Asy-Syu'ara, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Qaf, Al-Dhariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Al-Waqi', Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Lail, Al-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-A'la, Al-Qadr, Al-Adiyat, Al-Qaryah, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, ya, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Al-Mu'min, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dia tadi kriteria surat-surat Makkiyah. Yang kedua, kriteria surat-surat Madani. Ada ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum seperti tindak pidana, pencurian, perampokan, pembunuhan, penyerangan, perzinahan, kemurtadan dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan surat Madaniyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum faraid, zawil arham atau zawil ashabah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya berisi izin untuk melakukan jihad fi sabilillah. Yang keempat, setiap surat yang di dalamnya berisi keterangan mengenai orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik dan perbuatan mereka, kecuali dalam surat Al-Ankabut karena ini termasuk surat Al-Makkiyah. Yang kelima, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang keenam, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum ibadah seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Yang ketujuh, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum muamalat seperti jual beli, utang piutang, gadai dan sebagainya. Yang kedelapan, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum munakahat, ya, baik mengenai nikah, talak ataupun mengenai hadlanah. Yang kesembilan, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum kemasyarakatan dan kenegaraan seperti masalah permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan dan sebagainya. Yang kesepuluh, setiap surat yang di dalamnya menyikapi perilaku orang-orang munafik. Yang ke-11, setiap surat yang di dalamnya berisi dakwah seruan kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Yang ke-12, setiap surat yang di dalamnya berisi ayat-ayat nidah yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah seperti ya ayyuhalladzina amanu.
Jadi setiap ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berisi dengan disebut dengan suratul Madinah. Kebanyakan surat-surat Madinah ayat-ayatnya panjang karena ditujukan kepada orang-orang Madinah yang kebanyakan mereka kurang terpelajar sehingga perlu dengan ungkapan yang luas agar jelas dan dapat dipahami. Sini ada tabel mengenai surat-surat Al-Madinah. Yang pertama, surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Insan, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah dan An-Nasr. Baik ya. Yang selanjutnya adalah hal-hal khusus yang terkait tentang suratul Makkiyah dan Madinah. Terdapat hal-hal khusus dalam kajian Makkiyah dan Madinah di luar kaidah yang disepakati para ulama secara umum. Di antaranya yang pertama, ayat Makkiyah yang terdapat dalam surat Madinah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang kedua, ayat Madaniyah yang terdapat dalam surat Al-Makkiyah. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Menurut keterangan Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikutip oleh Manna al-Fatan, bahwa surat Al-An'am ini diturunkan sekaligus di Mekah, kecuali 3 ayat, yaitu 151 sampai 153 yang diturunkan di Madinah. Oleh banyak ulama, isi ketiga ayat tersebut mengindikasikan karakteristik Madaniyah karena di dalamnya berbicara antara lain tentang hukum-hukum. Yang ketiga, ayat yang diturunkan di Makkah tetapi hukumnya Madaniyah, seperti terdapat dalam Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang selanjutnya, ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah terdapat dalam surat At-Taubah ayat 1 sampai 3. Kita tahu At-Taubah ini diturunkan surat tersebut dengan surat Madinah, tetapi khitabnya atau tujuan daripada surat tersebut dari ayat tersebut ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah, sehingga para ulama menyebut ayat tersebut sebagai ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkah karena tujuan daripada ayat tersebut untuk orang-orang Makkah. Yang kelima, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madinah. Nah, ini terdapat dalam surat An-Najm ayat 32. Yang keenam, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayatul Makkah. Ini terdapat surat Al-Anfal ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Nah, ayat di atas ini merupakan salah satu contoh ayat Madaniyah yang memiliki uslub atau gaya bahasa yang mirip dengan ayat-ayat Makkiyah. Karena permohonan untuk diturunkan azab merupakan karakteristik khas dari ayat-ayat Makkiyah. Nah, selanjutnya ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Ini terdapat surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 19. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Nah, contoh ayat atau surat yang diturunkan di Madinah kemudian dibawa ke Mekah adalah surat At-Taubah. Pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Setelah awal surat At-Taubah turun, Rasulullah SAW menugaskan Sayyidina Ali untuk membawa ayat tersebut ke Mekah dan menyampaikannya kepada Abu Bakar hingga dia dapat memberitahukan
kepada kaum musyrikin. Abu Bakar mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak seorang pun kaum musyrikin diizinkan melaksanakan ibadah haji. Begitulah mengenai keterangan tentang Ayatul Makkah dan Ayatul Madinah. Sekilas penjelasan saya tentang Makkah wal Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.